Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bahril fadli wal karamat, amma ba'du. Jamaah hall yang dirahmati Allah, Manaqib al-alim al-allama al-habib Abdullah bin Muhammad bin Idrus bin Salim al-Jufri. Habib Abdullah bin Muhammad al-Jufri lahir pada hari Sabtu tanggal 18 Syawal 1357 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 10 Desember 1938 Miladiah di Pekalongan, Jawa Tengah. Ayahanda Habib Abdullah al-alim allama Al-Habib Muhammad bin Idrus bin Salim al-Jufri, seorang ulama menguasai dan ahli dalam ilmu nahwu, hingga ayahandanya Al-Habib Idrus bin Salim al-Jufri memujinya dan mengabadikannya dalam petikan gubaan syairnya, li Muhammadin fin nahwi fa munsaibun yubdihi ahyana lana fi majlisi. Muhammad ahli dalam ilmu nahwu, terkadang beliau tampakkan kemahirannya di majelis. Sedang ibunda Habib Segaf bernama Syarifah Raguan binti Talib al-Jufri, seorang wanita salehah yang dikenal dengan kesabaran dan kelembutannya. Garis keturunan Habib Abdullah bin Muhammad al-Jufri berasal dari garis keturunan yang berilmu dan bertakwa, yang mengamalkan ilmunya, hingga nasab beliau dikenal dengan sebutan silsilah zahabiyah. Masa kecil Habib Abdullah kecil tumbuh seperti anak pada umumnya, mengenyam pendidikan dasar di Madrasah Salafiyah yang sebelumnya sekolah di Madrasah Arabiyah Islamiyah, yang kemudian dilebur menjadi Ma'had Islami di Jalan Surabaya, Kota Pekalongan. Habib Abdullah dibesarkan bersama kakak dan adik beliau, Habib Segaf sebagai kakak tertua dan Syarifah Sakinah adik dari Habib Abdullah, yang ketiganya masing-masing terpaut usia 1 tahun. Ketika kakak beradik ini kemudian terpisah, ketika sang kakak al-alimul allama Al-Habib Idrus bin Salim al-Jufri berkunjung ke kota Pekalongan dari kota Palu, Sulawesi Tengah beserta para murid-muridnya. Sekembalinya guru tua dari Pekalongan menuju kota Palu, maka atas keinginan Habib Segaf untuk belajar dengan sang kakek di kota Palu, maka Habib Segaflah lebih dahulu menuju kota Palu, Sulawesi Tengah bersama sang kakek guru tua. Berselang beberapa saat pada kunjungan guru tua berikutnya ke kota Pekalongan, maka Habib Abdullah yang kemudian diajak Habib Idrus bin Salim al-Jufri ke kota Palu untuk belajar di Madrasah Al-Khairat. Di sini, di kota Palu, kemudian sepasang mata guru tua ini kembali bersua. Keduanya dididik bersama, diajarkan bersama oleh ayah dan kakeknya, hingga setelah waktunya diberi tugas menjaga toko Al-Khairat milik guru tua pun kedua kakak beradik ini selalu bersama. Sampai pada masa keduanya menyelesaikan madrasah muallimin. Pasca menyelesaikan muallimin, kedua kakak beradik yang belajar dan mengajar bersama, Habib Segaf dan Habib Abdullah bersama-sama pula berencana untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Keduanya pun bersepakat untuk menyampaikan hajatnya kepada sang kakek guru tua agar mendapatkan restu melanjutkan pendidikan ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Setelah menyepakati waktu untuk bertemu guru tua, kedua cucu tersebut menyampaikan niatnya di hadapan sang kakek. Habib Segaf lebih dahulu menyampaikan niatnya untuk melanjutkan kuliah ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Guru tua pun mengizinkan Habib Segaf untuk lanjut ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Sampai pada giliran sang adik Habib Abdullah, guru tua sudah mengetahui bahwa kedua cucunya yang kelak menjadi harapannya di kemudian hari memiliki niat yang sama. Namun sebelum Habib Abdullah menyampaikan niatnya untuk bersama sang kakak Habib Segaf menuju Kairo, Mesir, guru tua lebih dulu menyampaikan, "Abdullah, ente bersama ana dan bantu ana di sini," kata guru tua, dan memberi mandat dan tugas, dan menjadi posisi pertama Habib Abdullah adalah inspeksi sekolah-sekolah Al-Khairat yang langsung ditunjuk oleh guru tua. Maka kepatuhan dan ketaatan kepada sang kakek di atas keinginan beliau.
Kemudian dengan kesedihan yang mendalam, berpisah untuk kedua kalinya dengan sang kakak, membuat Habib Abdillah meneteskan air mata disertai suara tangis yang kemudian ditenangkan oleh ibunda beliau, Syarifah Ragwan binti Talib Al-Jufri. Habib Abdillah bersama ayahandanya Habib Muhammad bin Idrus Al-Jufri kemudian menjadi jangkar Al-Khairat ketika guru tua dalam perjalanan keluar kota Palu untuk mengunjungi madrasah-madrasah Al-Khairat, membuka madrasah dan berdakwah. Segala sesuatu diurus oleh Habib Abdillah dan ayahandanya Habib Muhammad bin Idrus Al-Jufri. Habib Abdillah kemudian ditempatkan guru tua untuk mengajar di Kabupaten Poso selama 2 tahun dan menyisir Al-Khairat hingga ke Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una. Habib Abdillah mengajar dan berdagang. Selain mengajar, Habib Abdillah juga ditugaskan oleh guru tua mengelola toko Al-Khairat. Habib Idrus kemudian memperhatikan cucu beliau yang mulai disibukkan urusan perdagangan. Guru tua kemudian memanggil cucu beliau, Habib Abdillah seraya berkata, "Abdillah, ente ikut ana, jangan ikut mereka yang lain-lain itu yang bermakna bahwa utamakan mengajar, jangan banyak tersita waktu oleh perdagangan. Prioritas tugas utama adalah mengajar," seperti guru tua tuliskan dalam gubaan syairnya. Faya banil khairati kumu biwajibi ta'allimi wa kunu fi ra'ili mukaddami. Wahai sekalian abnaul khairat, bangkitlah untuk kewajiban mengajar. Jadilah kalian pionir-pionir pembangun umat. Melanjutkan perkataan guru tua kepada Habib Abdillah, cucu nomor 2 dari Habib Muhammad bin Idrus Al-Jufri. "Ya Abdillah, ente nanti punya rumah sendiri. Dan di depan rumah ente ada masjid. Dan rezeki ente dari sekarang sampai ente wafat tidak akan putus dan tidak akan habis. Masya Allah, sebuah jaminan doa dari sang kakek yang seorang waliullah. Maka masjid ini, tempat haul ini yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Putra Al-Khairat Pusat Palu telah diisyaratkan puluhan tahun sebelum guru tua wafat dan belasan tahun setelah kepergian guru tua. Dan Masjid Al-Kautsar ini terbangun tahun 1986 dan nama masjid ini diberikan oleh Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri melalui isyarat mimpi guru tua. Dan Habib Abdillah menjadi imam masjid dan kediaman Habib Abdillah berada di depan masjid ini yang hari ini kita semua menjadi saksi doa perkataan guru tua yang menjadi nyata. Habib Segaf sendiri setiap sholat di Masjid Al-Kautsar ketika membaca doa selalu mengutip doa sang adik Habib Abdillah semasa hidupnya di Masjid Al-Kautsar ini. Lagi-lagi kita menyaksikan kedekatan keterikatan batin keduanya yang saling menghargai, menyayangi dan mencintai. Habib Abdillah di Al-Khairat. Seluruh hidup Habib Abdillah dihabiskan sebagai pelajar, guru, pengurus di Al-Khairat. Setelah menamatkan muallimin, Habib Abdillah aktif sebagai guru dan beliau lebih akrab dipanggil oleh Abnaul Khairat di kampung-kampung dengan sebutan Ustadz Abdillah. Ustadz Abdillah juga mendapat mandat untuk mengurus usaha guru tua, memegang dana hasil usaha. Cucu yang sangat dekat dan erat dengan sang kakek. Maka dari Ustadz Abdillah kemudian kita dapat mengkonfirmasi bahwa hasil usaha dagang guru tua beliau bagi 3. Sepertiga untuk gaji guru Al-Khairat, untuk biaya perjalanan, dan untuk rumah tangga yang di dalamnya termasuk biaya santri-santrinya dari berbagai pelosok. Seperti yang beliau sampaikan dalam gubaan syairnya, ilal ilmi adu wa tuqaqul muslimin bihali wa mali wa jarai wa bifami. Aku ajak setiap muslim kepada ilmu dan takwa dengan keadaanku, hartaku, penaku, dan juga lisanku. Maka dalam berbagai kesempatan ceramah, bahkan di haul guru tua, Habib Abdillah tidak henti-hentinya memberikan dorongan motivasi kepada Abnaul Khairat. Berusaha, bekerja, berdagang, jangan malu, jangan malas dengan berkata, guru tua seorang ulama masuk keluar kampung membawa jualan. Habib Abdillah sendiri seorang guru, seorang ulama, tokoh agama,
rumah membantu ibunda tercinta Syarifah Nur Al-Kaf dalam mencukupi kebutuhan keluarga dan biaya perjalanan dakwah beliau dengan membungkus es mambo untuk dijual tanpa gengsi dan malu, yang disaksikan oleh murid-murid Al-Khairat yang tinggal bersama beliau. Mengenang masa itu, murid-murid beliau meneteskan air mata. Bagaimana pahit getirnya masa itu. Keluar masuk kampung pun membawa berbagai barang jualan punya ibunda Syarifah Nur Al-Kaf, maupun dari pihak lain yang terkadang kehabisan biaya perjalanan, maka hasil dagang itu pun terpakai. Murid maupun pengurus Al-Khairat yang mendampingi beliau kadang bertanya, "Ustadz, ini uang dagangan, kalau dipakai bagaimana nanti? Tidak bisa setor uang barang." Tapi Habib Abdillah mengatakan, "Kita pakai saja, insya Allah ada lagi gantinya." Dengan keyakinan Ustadz Abdillah, doa guru tua tentang rezekinya selama mengabdi di Al-Khairat tidak akan putus. Sebuah totalitas yang disertai dengan keyakinan, kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan dalam melanjutkan misi dakwah guru tua. Habib Abdillah sepeninggalan guru tua. Sepeninggalan guru tua Habib Abdillah membantu tugas dan tanggung jawab ayahandanya Habib Muhammad bin Idrus Al-Jufri sebagai ketua utama Al-Khairat, dan membantu kakandanya Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri sebagai ketua umum pengurus besar Al-Khairat, dan Habib Abdillah sebagai jajaran pengurus besar Al-Khairat yang bertugas sebagai bagian inspeksi sekolah-sekolah Al-Khairat. Tugas luar yang menjadi ujung tombak pengembangan Al-Khairat yang paling beliau senangi. Beliau bahagia kalau bisa berkunjung ke desa-desa hingga bermalam di desa tersebut. Beliau sempatkan waktu hingga di waktu malam untuk berbincang berdiskusi dengan perangkat desa, para ustadz dan ustazah yang bertugas di desa tersebut, berbincang dengan pengurus ranting dan berbicara berbagai masalah yang diantaranya adalah gaji-gaji guru Al-Khairat. Pada masanya beliau mencanangkan iuran Rp1.000 per kakak di desa jauh sebelum adanya dana desa, yang setiap hari Kamis setor ke bendahara untuk dikumpulkan dan digunakan untuk gaji guru setiap bulan. Pada masa beliau adalah masa sulit, tapi Al-Khairat tumbuh dan berkembang. Beliau selalu memotivasi Abnaul Khairat untuk giat berusaha, karena beliau tahu kalau ekonomi masyarakat baik dan maju, pasti Al-Khairat akan terperhatikan, karena Al-Khairat tumbuh dan berkembang dari rakyat untuk masyarakat. Posisi Habib Abdillah pasca sepeninggalan guru tua, dimulai tugas mengajar, mandat untuk menginspeksi sekolah-sekolah Al-Khairat yang merupakan penunjukan langsung guru tua. Pada tahun 1970, pada muktamar ketiga Al-Khairat, Ustadz Abdillah mengisi ketua majelis evaluasi pengurus besar Al-Khairat hingga tahun 1973. Pada tahun 1973, dengan kewenangan ketua utama Al-Khairat, Habib Muhammad bin Idrus Al-Jufri mengubah komposisi susunan pengurus besar Al-Khairat melalui SK nomor 001/MTR/MTR/ke-3 angka Rokmai 3/1973 tertanggal 26 September 1973 menempatkan Ustadz Abdillah sebagai ketua Majelis Pendidikan Al-Khairat. Pada masa inilah berbagai terobosan manajemen pendidikan diprogramkan dan diterapkan oleh Ustadz Abdillah. Puluhan tahun sebelum ada program akselerasi Merdeka Belajar hingga Kampus Merdeka dan homeschooling, konsep ini tahun 70-an sudah dikembangkan dalam tubuh perguruan Islam Al-Khairat. Ustadz Abdillah melompat kelas siswa dan siswi Al-Khairat yang berprestasi dan menguasai mata pelajaran dengan mempercepat materi pembelajaran bagi mereka yang memiliki kecerdasan, kemampuan, penguasaan disiplin keilmuan. Namun sebaliknya, mereka yang pindahan terlambat masuk, belum memiliki basic dasar, beliau turunkan satu tingkatan agar memiliki basic dasar keilmuan untuk menunjang penguasaan materi pada jenjang kelas berikutnya, hingga kualitas siswa-siswi Al-Khairat memiliki kualitas yang merata dan berkualitas. Sebelum ada Merdeka Belajar,
Kampus Merdeka, Ustadz Abdillah telah melakukannya dengan mengirimkan siswa-siswa kelas 2 Alia untuk tugas mengajar ke berbagai pelosok pedesaan lintas daerah. Di sanalah siswa-siswi Al-Khairat ini belajar dan mengajar. Materi-materi mengajar dan belajar kadang beliau susun sendiri. Kalau ada siswa-siswinya bertanya, apa yang kami ajarkan? Beliaulah yang menulis materi untuk diajarkan. Kalau habis bahan ajar, murid-murid Al-Khairat tersebut datang lagi dan melaporkan bahwa bahan ajar telah habis dan meminta tambahan bahan ajar. Murid-murid Al-Khairat tersebut kemudian menjadi panutan, tokoh dan pribadi yang mandiri di tempat-tempat mereka ditempatkan. Setahun kemudian mereka kembali dan ujian untuk menyelesaikan madrasah aliyah dan kemudian kembali mengajar. Ada pula yang meneruskan ke jenjang perguruan tinggi. Maka praktis madrasah-madrasah Al-Khairat hidup dan berkembang. Al-Khairat kuat dalam kurikulum dan kaya akan strategi pendidikan yang dapat menjadi rujukan konsep pendidikan nasional. Maka Al-Khairat cocok dengan metode strategi pendidikan nasional yang mencanangkan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, karena Al-Khairat telah menerapkannya sejak puluhan tahun yang lalu. Maka konsep Ustadz Abdillah era 70-an sedang kembali dihidupkan dalam lingkungan Pondok Pesantren Putra Al-Khairat Pusat Palu, namun terus berjalan di cabang-cabang, salah satunya di Pondok Pesantren Al-Khairat Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara, yang setiap tahun melahirkan kader-kader guru di bawah kepemimpinan Ustadz Mutahar Al-Jufri dan Syarifah Aminah binti Abdillah Al-Jufri yang berpegang pada metode pendidikan dan pengajaran yang dipraktekkan oleh Habib Abdillah bin Muhammad Al-Jufri. Maka ke depan diharapkan Universitas Islam Al-Khairat pun turut mengadakan dan mengembangkan kampus Merdeka yang perlu duduk bersama untuk merumuskannya agar berjalan bersama, beriringan dan berkesinambungan. Akhir tahun 80-an memasuki era 90-an, seiring perkembangan madrasah, masalah guru kemudian mengemuka. Ustadz Abdillah kembali membuat terobosan dengan menghidupkan madrasah muallimin seperti di masa guru tua. Pada masa tersebut Habib Abdillah telah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Al-Khairat melalui Muktamar ke-6 Al-Khairat tahun 1991. Maka muallimin dicetuskan sebagai salah satu solusi kader guru yang beliau Ustadz Abdillah memilih desa Dolo, Kota Rindau yang dulu masih berada di bawah pemerintah Kabupaten Donggala yang saat ini menjadi bagian dari Kabupaten Sigi. Berkunjungnya Ustadz Abdillah ke Dolo dan bermusyawarah menyampaikan niat beliau membangun muallimin di Dolo kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Al-Khairat di Dolo. Keluarga besar di Dolo, di antaranya keluarga Latopada dan beberapa keluarga lainnya. Masyarakat dan tokoh Al-Khairat menyambut gembira rencana Ustadz Abdillah tersebut. Diwujudkan dengan mewakafkan tanah untuk dibangun madrasah muallimin. Urusan tanah pun selesai, tinggal urusan pembangunan. Maka Ustadz Abdillah membuat surat yang ditujukan kepada Haji Hasan Al-Jufri untuk meminta kesediaan Haji Hasan Al-Jufri mendanai pembangunan muallimin Al-Khairat di Dolo. Maka yang diutus saat itu membawa surat adalah almarhum Ustadz Muhammad Rumi. Singkat, program muallimin dengan mengambil berbagai siswa Al-Khairat dari berbagai wilayah kerja Al-Khairat dibina di muallimin Al-Khairat Dolo, dan Ustadz Abdillah mengajar langsung bersama Habib Segaf dan menarik Ustadz Mutahar Al-Jufri ke muallimin Al-Khairat di Dolo. Beberapa tahun program muallimin berjalan yang kemudian berkembang menjadi Pondok Pesantren Al-Khairat yang dipimpin oleh Kakanda Ustadz Abdillah, ketua utama Al-Khairat pada masa itu Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri. Program muallimin beberapa angkatan itu kemudian lulusannya sempat disebar di berbagai wilayah kerja Al-Khairat. Habib Abdillah setelah wafatnya ayahanda Habib Muhammad bin Idrus Al-Jufri, periode tahun 70-an hingga 80-an adalah masa sulit bagi kedua putra Habib Muhammad bin Idrus Al-Jufri yang disebut oleh guru tua sebagai penerusnya dan bagaikan sepasang mata beliau. Di berbagai kesempatan sejak kepulangan Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri dari Kairo, Mesir,
Bagaimana tidak? Keduanya menghadapi tantangan eksternal dan gejolak internal yang begitu hebat. Pengabdian dengan kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan disertai beban tanggung jawab yang diembannya harus menghadapi ujian demi ujian. Desakan internal hampir membuat Habib Segaf melepaskan diri dan meninggalkan kota Palu. Tapi melalui mimpi, isyarat sang kakek guru tua hadir dan memintanya untuk bertahan hingga Habib Segaf pun bertahan. Habib Abdillah pun mendapat isyarat sang kakek Habib Idrus untuk membantu Habib Segaf. Duet keduanya mampu melambungkan jumlah cabang Al-Khairat hingga lebih dari 1.600-an madrasah. Panggilan Abi yang lengket pada sosok Ustadz Abdillah Al-Jufri. Ustadz Abdillah pribadi yang tawadhu, sosok yang sabar, ikhlas dan istiqamah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ustadz Abdillah pribadi yang penyayang kepada murid-muridnya. Perhatian beliau total kepada santri-santrinya dikisahkan oleh para alumni. Ustadz Abdillah kalau masuk ke pondok pesantren, melihat ada pakaian santri jatuh, beliau kumpulkan, beliau cucikan, dan biasa disaksikan oleh santri lainnya. Dan membantu Ustadz Abdillah mengumpulkan dan mencucikan pakaian-pakaian santri yang jatuh di jemuran. Sambil berkata, kesian, sayang sekali pakaian-pakaian ini. Santri belum sadar betapa sulitnya orang tua mereka membelinya. Yang masih bisa terpakai dibiarkan begitu saja karena malas sudah mencucinya. Beliau bukan hanya mengajar dan mendidik, tetapi beliau memberi contoh secara langsung kepada santri-santrinya. Kepribadian beliau tak lain hasil tempaan kakek beliau, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau sosok yang memahami sifat watak dan pikiran santri binaannya. Kalau ada santri dari luar pulau yang gelisah, ingin pulang, beliau selalu memotivasi dan menghiburnya untuk sabar dan tabah. Di antaranya murid Al-Khairat yang berasal dari Maluku Utara dan daerah lainnya yang jauh. Di antara mereka ada yang bernama Muhdi dan lainnya, tinggal di tanah wakaf Al-Khairat di Bayoge. Beliau sering mengunjunginya untuk tetap tinggal di tanah wakaf Al-Khairat di Bayoge. Beliau sering mengunjunginya untuk tetap bertahan hingga selesai sekolah. Begitupun kalau beliau melihat gejala santrinya yang memasuki masa puberitas, beliau pun menyapanya dengan berkata, jangan kamu pikirkan dia, karena itu akan mengganggu konsentrasi dan semangat belajarmu. Fokuslah menuntut ilmu, dengan ilmumu engkau akan mendapatkan apapun yang engkau mau. Para santri pun kadang terkejut, bagaimana Ustadz Abdillah bisa tahu yang saya pikirkan? Itu semua bisa terjadi dari sebuah keikhlasan dalam mendidik yang saat ini mulai jarang ditemui. Pokoknya sudah selesai mengajar, setelah itu tidak lagi mengetahui perkembangan mentalitas anak didik. Kedekatan beliau dengan anak didiknya lah, kemudian santri menyapa beliau dengan memanggil beliau dengan sebutan Abi. Ustadz Abdillah muda yang berdakwah bersama guru tua. Dalam usia remaja, guru tua telah membawa cucu beliau Ustadz Abdillah pada perjalanan dakwahnya. Hingga di satu waktu bertempat di masjid di desa Kalukubula, guru tua memerintahkan cuncunda Ustadz Abdillah untuk tampil ceramah di masjid. Hari itu adalah hari pertama Ustadz Abdillah tampil untuk ceramah tanpa diberitahu, tanpa siap konsep apapun. Namun karena perintah sang kakek, beliau pun harus tampil. Tetapi guru tua bukan hanya menyuruh ceramah, akan tetapi disuruh menyampaikan ceramah dalam bahasa daerah, bahasa Kairi. Habib Abdillah pun kemudian tampil menyampaikan ceramahnya dengan bahasa Kaili. Setelah selesai ceramah, Ustadz Abdillah masih terbata-bata. Guru tua pun berkata, kenapa ya Abdillah, ente belum menguasai bahasa, ente harus menguasai bahasa Kaili. Ustadz Abdillah kemudian menjadi sosok yang menguasai 2 bahasa daerah dan memahami 3 bahasa daerah. Menguasai bahasa Kaili yang sering beliau sisipkan ketika menyampaikan ceramah. Ustadz Abdillah juga menguasai bahasa Jawa dan memahami bahasa Bugis yang sekali-sekali bisa mengucapkannya. Tempaan guru tua kepada Ustadz Abdillah beliau implementasikan kepada santri-santri Al-Khairat.
Setiap Jumat beliau membawa santri-santri Al-Khairat ikut beliau untuk sholat Jumat di desa-desa. Kadang santri tidak siap dan tidak diberitahu sebelumnya. Sampai di masjid, Ustadz Abdillah terus memerintahkan santri tersebut untuk tampil khutbah. Dari banyaknya santri merasakan gemblengan tersebut, saya mengambil dua santri. Yang pertama santri asal Bitung, Sulawesi Utara, Sofyan Iti. Ustadz Abdillah mengajaknya untuk sholat Jumat di desa-desa. Sampai di desa Dolo, Sofyan itu diturunkan Abi, panggilan akrab Ustadz Abdillah oleh santri-santrinya. Abi pun berkata kepada Sofyan, "Ya Sofyan, ente turun di sini dan ente khutbah di desa ini." Sofyan pun kaget tanpa persiapan. Abi pun berkata, "Sudah, ente khutbah di sini. Di situ rumah imamnya. Ente datangi, bilang ana suruh khutbah ente di sini. Dan ana menuju desa lainnya." Karena perintah guru, Sofyan pun melaksanakannya dan menyelesaikan tugasnya, yang sampai saat ini menjadi kenangan santri tersebut. Yang berikutnya Ustadz Darsono yang diperintahkan Ustadz Abdillah di desa Watu Sampu pun dengan kisah dan cerita yang sama tanpa persiapan, dan Ustadz Darsono pun bertanya ke khutbah apa yang ana sampaikan Abi. Abi pun menjawab, "Ente bawa tentang Isra Mi'raj," yang hari ini juga menjadi kenangan Ustadz Darsono yang saat ini menjadi kepala sekolah Aliyah Negeri Parigi. Kisah seperti ini sangat-sangat banyak. Habib Abdillah sosok yang memiliki pemikiran moderat dan terbuka. Ketika Ustadz Abdillah berada di majelis pendidikan, UNISA, Universitas Al-Khairat baru membuka fakultas perikanan yang menjadi mahasiswa diantaranya 4 orang non-muslim. Dalam mata kuliah ada mata kuliah agama, maka mahasiswa berhak mendapatkan mata kuliah tersebut. Dan sivitas akademika UNISA hingga rektor mencari jalan dan alasan untuk menyampaikan kepada Ustadz Abdillah untuk menghadirkan pemuka agama non-muslim untuk masuk mengajarkan mahasiswa non-muslim. Maka menghadap kepada Ustadz Abdillah yang pada masa itu sebagai majelis pendidikan, datang Ustadz Anwar Abdus Samad untuk menyampaikan perihal tersebut. Sebuah jawaban yang mungkin tidak diduga sebelumnya. Ustadz Abdillah kemudian menyetujui dan memerintahkan dosen tersebut masuk mengajar sebagai dosen dan memberikan mata kuliah agama Nasrani kepada mahasiswa Nasrani yang pada masa itu yang menjadi dosen bernama Pendeta Dr. Rahim Bera, yang kebetulan dosen di Universitas Tadulako, dan kemudian banyak membantu Universitas Al-Khairat khususnya Fakultas Perikanan. Persetujuan Ustadz Abdillah tersebut kemudian dilaporkan oleh Ustadz Anwar Abdus Samad kepada Rektor UNISA kala itu, Insinyur Faisal Sahab. Kalau pada masa guru tua ada pendeta PKN yang mengajarkan matematika, maka pada masa Habib Segaf dan Habib Abdillah ada pendeta Dr. Rahim Bera. Catatan sejarah ini kemudian menjadi rujukan bagaimana pembawaan Al-Khairat yang harus menjadi teladan Abnaul Khairat dalam merawat kebinekaan, persatuan dan toleransi pada tempatnya. Kalau negeri ini mau berbicara tentang moderasi beragama, tidak perlu biaya mahal dan besar, cukup dengan mengadopsi nilai-nilai yang ada dalam tubuh perguruan Islam Al-Khairat. Bahkan di daerah yang mayoritas Nasrani, Al-Khairat bisa hidup. Bahkan di antaranya ada beberapa pengurus ranting Al-Khairat yang beragama Nasrani. Pemuda-pemuda Al-Khairat harus banyak membaca sejarah dan memahami nilai-nilai yang diajarkan oleh guru besar kita, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Habib Abdillah juga melakukan terobosan menghadirkan SMP 1 Al-Khairat, SMA Al-Khairat dan SPG, sekolah pendidikan guru yang pada saat mau didirikan banyak mendapat penentangan karena sudah ada MTS dan Aliyah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Sementara SMP dan SMA di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun bacaan Ustadz Abdillah akan perkembangan yang jauh ke depan. Segala tantangan beliau hadapi dan hari ini dapat dirasakan bahwa sekolah-sekolah tersebut tetap jalan dan berkembang hingga ke cabang-cabang Al-Khairat.
SPG kemudian hilang. Namun pasca Ustadz Abdillah lahir SMK Al-Khairat yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di mana saja dan tentang apa saja, membangun jauh lebih sulit daripada meneruskan. Dan ada ungkapan yang mengatakan, sebaik-baik generasi masa kini masih lebih baik masa sebelumnya. Maka catatan sejarah adalah pelajaran berharga untuk melangkah ke depan. Tidak cukup sampai di situ. Ustadz Abdillah kemudian membuka SMP 2 Al-Khairat berbasis pondok pesantren di era 90-an yang beliau tempatkan di Pondok Pesantren Putra Al-Khairat Pusat Palu. Seiring perkembangan pesantren kemudian menjadi prioritas, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengembangkan SMP berbasis pondok pesantren yang jauh sebelumnya telah dibuka oleh Ustadz Abdillah. Ketika dicari di Provinsi Sulawesi Tengah SMP yang berbasis pondok pesantren, tidak ada satupun kecuali SMP 2 Al-Khairat yang berbasis pondok pesantren yang berada di Pondok Pesantren Putra Al-Khairat Pusat Palu dan berada di kampus Pusat Al-Khairat. Maka SMP 2 Al-Khairat Palu adalah SMP yang berbasis pondok pesantren pertama di Sulawesi Tengah yang kemudian diikuti oleh cabang-cabang Al-Khairat yang lainnya. Salah satunya Pondok Pesantren Al-Khairat Bulungan, Kalimantan Utara. Saat ini SMP berbasis pondok pesantren di Indonesia sudah lebih 300 buah. Ustadz Abdillah sosok yang bersahaja. Kalau berbicara kesabaran, beliau tidak dapat terukur lagi. Dari berbagai tantangan, hambatan, rintangan, dan fitnahan adalah sarapan, makan siang, dan makan malamnya. Namun tekad beliau kuat melanjutkan amanah yang diperintahkan sang kakek hingga detik terakhir. Rumah dan kantor beliau di PB Al-Khairat tempat segala macam masalah Al-Khairat. Sedikit sekali laporan yang menggembirakan, rata-rata masalah atau undangan. Ada 3 jenis masalah yang membuat beliau turun langsung. Masalah pengurus, masalah gaji guru, dan masalah guru. Pada satu kunjungan di sebuah desa yang sedang terjadi selisih paham pengurus Al-Khairat sampai siang hari. Sore hari datang melaporkan kepada beliau tentang masalah pengurus yang lain. Tidak berselang lama datang pengurus yang dipermasalahkan dan menyalahkan pengurus yang lain. Kesemuanya Ustadz Abdillah dengarkan dan tidak ada yang dijawab, dibela maupun dipersalahkan. Saya yang menyaksikan itu bertanya dalam hati, yang mana benar, yang mana salah, dan Abi akan bela yang mana dan yang salah yang mana. Beliau hanya menyampaikan nanti ketemu di masjid setelah sholat maghrib. Setelah maghrib Ustadz Abdillah menyampaikan tausiah yang pada intinya membawa falsafah jari. Jari kalau dia sendiri dia tidak memiliki kekuatan, namun apabila kelimanya utuh maka ia menjadi sebuah kekuatan. Maka sendiri-sendiri tidak akan mampu kecuali bersatu. Isyarat itu kemudian dipahami oleh yang berselisih, dan setelah isya yang berselisih menyampaikan maaf dan bermaafan dan masalah terselesaikan. Ustadz Abdillah adalah sosok yang lihai menangani masalah dan menyelesaikan konflik. Kini Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri telah berpulang, Ustadz Abdillah telah kembali. Maka kerja-kerja pendahulu haruslah dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Syarat mutlaknya adalah persatuan dan kesatuan. Al-Khairat haruslah dipikirkan bersama, dikerjakan bersama dengan cara pandang yang sama. Al-Khairat laksana kapal induk yang besar yang seluruh perangkatnya harus dapat bekerja sama untuk mengarungi tantangan dan gelombang yang dihadapi. Perjalanan dakwah, inspeksi sekolah-sekolah, undangan, hari besar Islam, undangan peletakan batu pertama, peresmian sekolah. Ustadz Abdillah selalu menawarkan untuk merekrut siswa yang mau sekolah di pusat. Dalam perjalanannya beliau membawa calon santri yang beliau tempatkan di pesantren maupun kediaman beliau yang dikader dan kelak menjadi tenaga pendidik. Metode ini adalah cara guru tua yang beliau teruskan. Turnover tenaga pengajar yang beliau terapkan. Sebelum kemerdekaan, guru tua telah mencetak kader guru yang beliau tempatkan di berbagai daerah hingga ke pelosok desa, jauh sebelum kita mendengar Indonesia mengajar.
guru tua tanpa publikasi telah melaksanakannya dan terus dilanjutkan oleh penerusnya. Ustadz Abdillah seperti yang disampaikan di atas tadi menempatkan guru untuk tugas mengajar baik masih duduk di bangku kelas 2 aliyah maupun yang telah tamat di berbagai daerah dan desa-desa untuk menghidupkan madrasah diniyah awaliyah ibtidaiyah di masa itu. Setelah beliau tempatkan, beliau tetap memantau perkembangan guru-guru tersebut dengan sesekali mengunjunginya atau berkunjung kepada beliau, meminta bahan, melaporkan perkembangan maupun masalah yang guru-guru hadapi. Kalau ada guru yang tidak betah pada satu daerah yang mengeluh, beliau pindahkan ke tempat lainnya hingga mendapatkan wilayah yang cocok oleh guru tersebut dan guru lainnya menggantikan posisi di daerah yang ditinggalkan hingga guru merasa cocok dan bertemu jodohnya. Bahkan beliau turut mencarikan jodoh, melamarkan hingga menikahkan guru di tempat mereka ditempatkan, bahkan dari dana beliau sendiri dan tidak pernah minta pada kas al-khairat. Dan hal tersebut diakui oleh Kakanda Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri bahwa Abdillah selama pengabdiannya di Al-Khairat tidak pernah minta uang kepada saya, tidak pernah menyusahkan saya, kata Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri. Bahkan beliau mencari dana untuk Al-Khairat. Sikap tawaddu, kesederhanaan dan kedermawanan Habib Abdillah. Ketika buku sejarah Al-Khairat mau dibukukan yang ditulis oleh Ustadz Sofyan S. Kambai dengan judul Al-Khairat dari masa ke masa, beliau mendatangi Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri, ketua utama Al-Khairat, untuk meminta referensi dari ketua utama. Tetapi Habib Segaf berkata, kalau mau tanya sejarah Al-Khairat dan tentang Al-Khairat, tanya dengan Ustadz Abdillah, karena Ustadz Abdillah yang paling dekat dan lama bersama guru tua. Namun Ustadz Abdillah pun menunjukkan penghargaan dan hormatnya dan sikap tawadhu pada sang kakak Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri. Muktamar Al-Khairat keempat tahun 1980, Habib Abdillah ditempatkan sebagai ketua 1 atau berfungsi sebagai wakil ketua umum pengurus besar Al-Khairat. Ustadz Abdillah menolak menjadi wakil ketua umum PB Al-Khairat dan lebih memilih menjadi ketua majelis pendidikan. Dan hal tersebut saya dengarkan langsung dari Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri semasa hidupnya. Maka pada muktamar saat itu nama Ustadz Abdillah berada di 2 tempat, sebagai ketua 1 dan sebagai ketua majelis pendidikan. Ustadz Abdillah menempatkan posisi diri jauh di bawah. Selain sebagai sikap tawadhu dari sang kakak yang berselisih usia 1 tahun darinya, juga menutup celah berbagai kepentingan, trik dan intrik masa itu untuk mengadu dan membelah keduanya. Habib Abdillah tahu bahwa beliau dipersiapkan oleh guru tua membantu kakandanya Habib Segaf, dan Habib Segaflah pemegang mandat kepada berbagai kepentingan. Kemudian Ustadz Abdillah membunyikan alarm peringatan dengan berkata, saya dan Habib Segaf, kata Ustadz Abdillah, bagaikan bendera merah putih yang tidak bisa dipisahkan. Tantangan dan cobaan masa itu tidak ada separuhnya dari masa ini. Namun alhamdulillah berkah guru tua, Al-Khairat terus berkembang. Ustadz Abdillah sebagai ustadz, sebagai tokoh agama, tentu sering diundang di berbagai acara kalau ada undangan kepada beliau. Beliau tidak memilih-milih kendaraan. Kalau dijemput pakai motor, beliau naik motor. Dan Ustadz Abdillah adalah sosok ulama yang dekat dengan masyarakat bawah. Ketika beliau diundang ke acara selamatan terpilihnya gubernur masa itu, beliau telah bersiap untuk pergi, didampingi beberapa orang, salah satunya menantu beliau, Dr. Mohsen Ali Drus, dan telah lengkap dengan pakaian rapi. Tetapi setelah maghrib itu, tiba-tiba ada yang mengundang beliau untuk acara baca doa yang diundang secara mendadak saat itu juga dan dengan jemputan. Beliau kemudian menyampaikan kepada yang akan mendampingi beliau ke acara selamatan gubernur terpilih dan berkata, kalian ke rumah gubernur, saya mengisi undangan acara orang yang mengundang ini. Kemudian diselah, tapi kita sudah ditunggu.
Ustadz di kediaman gubernur terpilih. Ustadz Abdillah kemudian berucap, di rumah gubernur, di sana banyak orang yang bisa baca doa dan memimpin doa. Tapi di rumah orang yang mengundang ini, kalau saya tidak ke sana, terus siapa yang baca doa di sana? Itulah potret Ustadz Abdillah yang mengutamakan masyarakat bawah. Pernah setelah perjalanan dari luar kota, habis sampai di rumah menjelang maghrib. Setelah salat maghrib, saya melihat beliau duduk di meja kerja dalam kamar beliau. Kemudian ada tamu yang salam. Saya pun menyambutnya dan bertanya hajat tamu tersebut. Tamu tersebut berkata, mau mengundang Ustadz. Saya tanya kapan? Tamu menjawab, sekarang. Saya pun berkata, Ustadz baru datang dari luar kota. Beliau masih capek. Abi rupanya mendengar dari kamar beliau yang memang pintunya tidak tertutup rapat. Beliau langsung keluar dan menemui tamu tersebut dan bertanya langsung, ada apa? Tamu menjawab, mau mengundang Ustadz. Beliau pun menjawab, ente tunggu sebentar, saya ambil surban dulu. Ketika masuk beliau memanggil saya dan berkata, ya Abdurrahman, jangan pernah kecewakan orang. Perkataan beliau itu terus teringat oleh saya hingga saat ini dan melaksanakannya sesuai batas kemampuan. Beliau tidak lelah walaupun kami tahu beliau capek. Beliau tidak mau kecewakan orang dan pesan beliau jangan buat susah orang. Kalau ada siswa Al-Khairat tidak naik kelas dan mengadu kepada beliau, beliau tanya, apakah mereka bisa mengaji, bisa sholat? Kalau bisa naikkan. Di banyak urusan sulit beliau mudahkan. Dan beliau pun pernah berkata, kalau kamu mau lihat orang di masa hidupnya, semua akan tergambar saat wafatnya. Kalau beliau dalam perjalanan dakwahnya diberi hadiah berupa sarung dan bentuk barang lainnya, beliau sedekahkan lagi. Kalau beliau berada di depan rumah, sembunyi dari kami, beliau panggil tukang becak yang lewat. Beliau berikan baju dan kadang uang. Beliau banyak sedekah yang tersembunyi, hingga tukang becak yang kenal beliau dan memanggil beliau dengan sebutan haji, tanpa tahu beliau dan sosok beliau. Saat mengantar pelayat, bertanya siapa yang meninggal di tempat itu. Disebut Ustadz Abdillah. Tukang becak itu pun berkata, haji yang tua itu. Dijawab pelayat itu, iya. Tukang becak itu pun menggratiskan becaknya pada yang melayat almarhum, yang dikenal oleh tukang becak tersebut kebaikan kepada dirinya. Memberi tugas mengajar dan karamah Habib Abdillah. Habib Abdillah selalu membesarkan hati jiwa murid-muridnya yang ingin beliau tempatkan di daerah-daerah tertentu. Di antaranya Ustadz Munir Muhammad Saleh. Kepada beliau yang ditugaskan di Kulawi, Ustadz Abdillah berkata, antum mengajar di sana, jangan khawatir apa yang kalian rasakan dan alami di sana, saya bisa merasakannya di sini. Habib Abdillah dikenal ahli firasah dan memiliki firasat yang tajam. Dalam sebuah hadis, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Waspadalah terhadap firasat seorang mukmin karena mereka melihat dengan cahaya yang Allah berikan. Dibuktikan siang itu, tiba-tiba Habib Abdillah mencari kendaraan mobil dan mengajak Ustadz Munir Muhammad Saleh menuju Gorontalo. Di Gorontalo Ustadz Abdillah menempatkan guru mengajar, Ustadz Muhammad Kasuba, mantan Bupati Halsel 2 periode, dan Munawar yang saat ini masih menjadi wartawan di BBC London, Inggris. Subuh Ustadz Abdillah tiba di Mautong dan di masjid bertemu dengan Haji Yusuf. Haji Yusuf ingin menjamu Ustadz Abdillah, namun Habib Abdillah berkata, saya hanya sebentar di sini. Nanti sekembalinya dari Gorontalo baru saya singgah lama di sini. Karena beliau merasa kedua muridnya sedang dalam bahaya dan terbukti benar sebab salah satu murid beliau, Ustadz Munawar, yang bertipikal tegas dan sedikit keras menyampaikan khutbah Jumat yang cukup keras dan memancing respon jamaah.
Setelah sholat Jumat, jamaah kemudian mengepung rumah tempat tinggal kedua ustadz tersebut yang mengarah ke arah anarkis. Kedua ustadz tersebut dengan ketakutan yang sangat dan gemetar melihat massa yang mengepung rumah mereka tinggal. Siang hari, Ustadz Abdillah tiba dan langsung masuk ke rumah tersebut di tengah orang-orang banyak tanpa berkata dan menjemput keduanya dari dalam rumah. Beliau memenggangi tangan keduanya menuju mobil. Setelah naik di mobil dan mobil pun berangkat jalan kembali menuju Palu. Ketika Ustadz Abdillah ditanya, apakah massa yang mengepung itu tidak melihat mereka keluar? Habib Abdillah hanya menjawab, wallahu a'lam. Kembali Ustadz Abdillah memperlihatkan ketajaman firasat dan karamahnya. Ustadz Abdillah dalam perjalanan ke pantai barat menuju desa Pesik dan Lenju untuk acara maulid dan pembukaan madrasah diniyah awaliyah dan menggunakan alat transportasi perahu ketinting dan naik dari desa Leso. Setelah selesai sholat maghrib bersama beberapa santri, diantaranya Ustadz Haris santri asal desa Dolo yang dekat dengan Ustadz Abdillah, santri atas nama Rustam dan Ahi Salim yang masih usia TK dan 2 orang motoris ketinting tersebut. Di tengah perjalanan menuju tempat tujuan, badai pun tiba-tiba menghantam dengan gelombang laut yang dahsyat di seputaran laut Tanjung Manimbaya. Semua yang berada di atas perahu tersebut ketakutan, tegang dan muntah dengan kuatnya gelombang laut. Habib Abdillah kemudian menuju bagian depan perahu sambil mengayunkan surban beliau di atas air sambil berucap skut, skut, yang berarti diam agar air laut tenang. Dan atas izin Allah perjalanan itu pun selamat dan air laut pun kembali bersahabat dan mengantarkan Habib Abdillah dengan rombongan dan para santri sampai di tujuan dengan selamat. Beliau tidak punya rasa takut sedikit pun dalam perjalanan dakwahnya. Dari kisah seseorang yang hendak berhajat memiliki anak, orang tersebut berkeinginan berikhtiar menuju Palu bagian timur. Namun kemudian beliau bermimpi diarahkan menuju Ustadz Abdillah di dalam mimpinya. Beliau pun datang meminta air untuk ditiupkan Habib Abdillah. Habib Abdillah mengabulkan permintaannya dan ditiupkan air sebanyak 3 kali setiap malam Jumat. Alhamdulillah, atas izin Allah pula asbab doa bulan berikutnya beliau mendapatkan buah hati satu-satunya. 1-2 bulan yang lalu ada seseorang yang tidak berkenan disebutkan namanya mengalami kesulitan keuangan, tetapi beliau mengenal sosok Ustadz Abdillah dan sering mengirimkan Fatihah hingga di puncak kesulitannya. Beliau bermimpi Habib Abdillah yang berkata dalam mimpinya, nanti ada yang membantu ente. Masya Allah, keesokan harinya beliau dihubungi, diminta nomor rekening dan esok harinya beliau mendapatkan rezeki puluhan juta rupiah dan masalah dan kesulitan keuangannya teratasi. Perjalanan terakhir dan hari kesedihan itu pun tiba. Ustadz Abdillah ketika menginjak usia 60 tahun, sakit pun mulai beliau rasakan. Beliau kadang berucap, kalau usia saya seperti usia abah, ayah beliau Habib Muhammad bin Idrus Al-Jufri, berarti usia saya tinggal 3 tahun lagi. Dengan sakit beliau pun, beliau tidak pernah berhenti mengajar dan berdakwah. Kadang dalam perjalanan dakwah beliau pulang dalam keadaan terbaring di mobil dan dalam kondisi sakit. Namun beliau tidak pernah mau sedikit pun menggondorkan aktivitasnya, mengunjungi sekolah-sekolah Al-Khairat dari kampung ke kampung. Justru beliau merasa senang dan bahagia kalau melihat sekolah-sekolah yang ditangani langsung Habib Idrus bin Salim Al-Jufri masih terus terbuka dan jalan. Hingga Rapimnas Al-Khairat di Gorontalo tahun 2006, para tokoh Al-Khairat banyak yang menuju Gorontalo menggunakan transportasi udara. Namun Ustadz Abdillah memilih menuju Gorontalo dengan transportasi darat. Walaupun kondisi beliau tidak dalam keadaan sehat, beliau berbaring saja dalam mobil.
hingga pada Rapimnas tersebut dilantunkan nyanyian bait-bait syair guru tua oleh murid-murid Al-Khairat. Beliau pun antusias ikut melantunkan bait-bait syair tersebut hingga beliau berdiri sebagai ekspresi senang dan gembira. Sekembalinya dari Rapimnas, beliau pun kembali ke Palu dengan menggunakan transportasi darat. Ketika ditawarkan menggunakan pesawat, beliau menolak karena beliau ingin melihat sekolah-sekolah di sepanjang perjalanan beliau dari Gorontalo menuju Palu. Sesampai di Palu beliau mulai kurang fit. Ustadz Abdillah di ruang tamu kediamannya melantunkan syair-syair gasidah kakek beliau Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang menjadi kebiasaannya melantunkan syair-syair tersebut ketika beliau rindu akan sosok sang kakek guru tua, atau beliau melantunkan bait gasidah Imamul Haddad yang kerap beliau gasidahkan. Hari itu lain dari hari sebelum-sebelumnya. Ketika Habib Abdillah melantunkan bait syair sang kakek guru tua, tiba-tiba lukisan foto guru tua yang berada di dinding ruang tamu terlompat dan jatuh tanpa ada pakunya yang lepas atau tali yang putus. Adalah sebuah isyarat. Habib Abdillah telah menyampaikan pesan kepada ibunda tercinta Syarifah Nur dan berkata, nanti kita bertemu di akhirat. Syarifah Nur bertanya, apakah kita masih bertemu di akhirat? Habib Abdillah pun menjawab, pasti bertemu. Beliau Ustadz Abdillah terus mengalami penurunan fisik yang pada akhirnya dirujuk ke rumah sakit Budi Agung. Di rumah sakit banyak guru-guru, murid-murid beliau, sahabat beliau, Abnaul Khairat mengunjungi beliau. Ustadz Abdillah mempersilakan semua tamu untuk bertemu dengannya, meskipun pihak rumah sakit tidak mengizinkan. Beliau tidak senang kalau ada yang penjenguk beliau ditahan untuk tidak bertemu dengannya. Hingga pada saatnya beliau telah minta untuk pulang ke rumah beliau. Yang beliau sampaikan kepada ahina Habib Idrus bin Abdillah Al-Jufri, kepada kami, kakak dan adiknya, keinginan Abi disampaikan. Sampai di giliran anak tidak mau Abi dibawa pulang ke rumah. Anak tidak memahami isyarat, namun anak mengajukan alternatif kepada Kakanda Habib Idrus bin Abdillah Al-Jufri, bahwa bagaimana kalau Abi tidak kita bawa ke rumah, tetapi kita pindahkan ke rumah sakit Al-Khairat. Waktu itu rumah sakit Al-Khairat tergolong rumah sakit baru. Opsi itu kemudian disampaikan kepada Habib Abdillah dan beliau berkata, sama saja dan boleh mau coba juga. Yang bermakna beliau merasa rumah sakit Al-Khairat ibarat rumah beliau dan beliau senang dan ingin merasakan rumah sakit baru milik Al-Khairat. Menunggu keesokan harinya, beliau sudah tidak sabar lagi menunggu untuk dipindahkan. Subuh sebelum dipindahkan, beliau berkata, siang nanti banyak orang di Masjid Al-Khairat. Dari atas Palupi, tanpa kami sadari isyarat tersebut, Ustadz Abdillah pindah ke rumah sakit Al-Khairat pukul 8 pagi. Sesampainya di rumah sakit Al-Khairat, beliau dikunjungi sahabat beliau dan tokoh senior Al-Khairat, diantaranya Ustadz Dahlan Tangkadere, Ustadz Mukhlis Sahdan. Kemudian mereka pamit setelah menjenguk dengan berkata, kami mau ke PB Al-Khairat, dan beliau menyambut dengan gembira. Iya, atur PB Al-Khairat, kata beliau. Selang beberapa saat ada Habib Idrus bin Abdillah selang beberapa saat saya dan Habib Idrus bin Abdillah Al-Jufri serta ibunda Syarifah Nur Al-Kaf istirahat sarapan pagi sejenak di luar kamar. Sesaat ibunda Syarifah Nur Al-Kaf masuk ke kamar dan terkejut karena Ustadz Abdillah telah memasuki masa naza. Habib Idrus kemudian menghampiri ayahanda dan saya menelpon Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri dan berkata, Abi naza. Karena kami panik, Abi pun kembali normal. Beberapa saat Habib Segaf datang ke rumah sakit Al-Khairat. Setelah melihat sang adik, Habib Segaf menuju Masjid Al-Khairat. Beliau tahu adiknya akan segera kembali dan hanya menunggu waktu. Anak-anak dan saudara Ustadz Abdillah telah berada di rumah sakit Al-Khairat.
Syarifah Sakinah, Habib Ali dan Habib Saleh telah lengkap menghantar Habib Abdillah bin Muhammad. Tepat azan zuhur, guru yang bersahaja itu, ulama yang sabar dan tabah itu, ustadz yang ikhlas dalam pengabdiannya kembali ke rahmatullah untuk selama-lamanya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Umat Islam dan Abnaul Khairatun bersedih ditinggal sosok Ustadz Abdillah, Ustadz yang penyayang itu. Ustadz Abdillah tutup usia pada hari Sabtu 22 Juli 2006 atau 26 Jumadil Akhir dalam usia 68 tahun. Proses yang begitu cepat. Azan zuhur beliau kembali, saat azhar beliau telah dimakamkan. Pada saat Habib Abdillah dimakamkan pada pukul 2 siang hari di pelataran samping kamar beliau yang telah beliau persiapkan, Allah pun memperlihatkan kekuasaannya pada hambanya yang soleh. Tepat saat itu di atas kediaman beliau awan putih bertuliskan lafaz Allah yang diabadikan oleh Direktur Cabang Bank Syariah Mandiri yang sekarang bernama BSI. Dan dokumentasi tersebut beliau serahkan kepada Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri yang telah mengkonfirmasi siapa saja yang melihat fenomena alam tersebut, dan beliau menjawab dirinya dan kedua karyawannya. Dan dokumentasi tersebut sampai saat ini saya menyimpannya. Dan benar yang beliau sampaikan siang nanti banyak orang di depan Masjid Al-Khairat, dan orang-orang tersebut Abnaul Khairat yang menyolatkan jenazah beliau tepat di mana guru tua disolatkan. Habib Segaf bertanya, ada wasiat? Habib Idrus bin Abdillah pun menjawab, ada Ami. Apa? Abi minta dimakamkan di halaman depan Masjid Al-Kautsar. Tetapi Habib Segaf menjawab, saya mau taruh abimu di Masjid Al-Khairat. Habib Idrus sebagai putra tertua Ustadz Abdillah berkata, lebih bagus. Maka Ustadz Abdillah dimakamkan di Masjid Al-Khairat yang pada malam harinya Habib Segaf bermimpi guru tua datang menyiumi jidat beliau dan melihat guru tua berjalan bersama sang adik beliau Habib Abdillah bin Muhammad Al-Jufri di jalan Sis Al-Jufri. Mimpi tersebut kemudian dimaknai oleh Habib Segaf bahwa guru tua senang atas keputusannya menaruh Ustadz Abdillah di Masjid Al-Khairat di sisi ayah dan kakeknya. Imam Ali bin Abi Talib mengatakan, fa'fuz bi ilmi da'is hayyam bihi abada, an-nasul mauta wa ahlu ilmi ahya'u. Engkau beruntung selamanya karena ilmu. Semua manusia mati kecuali orang yang berilmu. Guru tua mengatakan, "Falau bazalta lahu dunya bi rahmatiha, falam takmul hukuka sayyin takmila." Jikalau engkau telah berikan seluruh dunia beserta isinya, maka niscaya engkau tetap tidak dapat menembus jasa seorang guru dengan sempurna. Kini, walaupun jasadmu telah tiada, namun kami yakin ruhmu selalu menyaksikan apa yang kami kerjakan. Semoga kami yang hidup dapat terus meneruskan jejak langkah dan pemikiranmu. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.